Posisi fisioterapi berada di sisi terdekat area yang akan di MLD. Kalau areanya sebelah kanan, ya fisioterapis sebaiknya sebelah kanan supaya lebih ergonomis, mudah menjangkau area yang diterapi. Kalaupun misalkan pasiennya terlalu jauh, maka pasien bisa kita minta agak bergeser ke kanan. Sedikit lagi. Iya ya, oke. Yang kedua, posisi pasien kepala harus lebih tinggi dibandingkan bagian mana. Karena ketika nanti kepala lebih rendah, yang dikhawatirkan terjadi reflux. Justru cairan mengalir balik dari proksimal malah menuju ke distal. Ya, itu yang dikhawatirkan. Besok ketika ujian praktek, kalau saudara memposisikan seperti ini adalah posisi prosedur masas kan? Seperti ini otomatis saudara tidak lulus di MLD. Kalau di masas urusannya masas. Di MLD seperti ini berarti kita sedang mengambil resiko nanti cairan ketika kita alirkan ke sini justru cairan menjadi reflux. Kenapa? Karena ini ada cairan ini yang posisinya lebih tinggi. Oke ya. Jadi harus diambil. Harus disingkirkan, posisi kakinya rileks. Rileks aja. Oke. Nah. Oke. Posisinya rileks karena limfe itu kerjanya dipengaruhi oleh saraf parasimpatis, maka situasinya harus dalam keadaan yang parasimpatis. Ya, contoh bisa jadi diiringi dengan musik yang lembut, ya, lembut, mungkin dengan aromaterapi misalkan. Tapi kalau diiringi dengan musik hardcore ya sih. Nah itu nanti kacau gitu ya, kacau. Tetapi selama sesi MLD pasien tidak boleh tidur. Tapi kalau Pak tiba-tiba gimana Pak? Kita bangunkan. Kenapa? Ketika posisi tidur itu sudah bukan parasimpatis lagi, ya, sudah bukan kendali dari saraf parasimpatis. Ya. Hingga kalau kita melakukan MLD posisi tidur itu sudah sekeras apapun kita meng-MLD, nggak ada hasilnya, alias sia-sia. Sehingga kalau pasiennya bangunkan, Pak, mohon maaf Pak. Dan kalau saya kok ngantuk sekali, ya sudah, Bapak istirahat dulu. Ya, fisioterapisnya nyari kerjaan yang lain. Maksudnya bukan ojol, bukan. Bisa diambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, memang pasiennya ngantuk. Ya. Loh Pak, terus gimana Pak bednya? Nah, kalau mau kena cas ya dicas saja. Bapak tidur di bed saya selama 2 jam. Casnya adalah 200.000. Nah itu urusan bisnis. Oke ya. Nah itu bisnis. Ya. Loh, karena ada tempat tidur kecil di bandara saja itu tidur 3 jam kalau nggak salah 300.000. Nah, yang pertama ya sebelum Pak Yoga refresh MLD, ya, kita harus mengajari pasien melakukan breathing teknik. Nah, breathing teknik pada MLD itu tujuannya adalah membuat cairan limfe yang ada di ductus thoraxicus, cairan limfe yang ada di dalam ductus thoraxicus masuk ke jantung. Nah, ductus thoraxicus itu letaknya kira-kira sekitar
mulai dari manebrium sterni sampai dengan diafragma, ya, sampai dengan diafragma, ya, bentuknya memanjang seperti ini. Oke, nah kalau diafragma ini diafragma berkontraksi berarti kan mendatar, maka ductus thoracicus ini akan tertarik memanjang. Nah, ketika ductus thoracicus tertarik memanjang berarti ada fase pengisian. Setelah diafragma rileks berarti ekspirasi, maka itu adalah fase dorongan. Yang kita kosongkan. Tambah satu lagi prinsip yang ketiga adalah proximal pretreatment. Ya, proximal pretreatment itu artinya bagian yang proksimal kita treatment terlebih dahulu. Bagian proksimal, pembuluh limfe yang lebih proksimal, kita drainase terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau mendrainase bagian tubuh, yang paling proksimal adalah ductus thoracicus. Ya. Nah, ductus thoracicus cara mendrainasinya dengan melakukan breathing teknik. Breathing teknik caranya satu, bentuk tangan fisioterapis menjadi sendok atau scoop, ya, scoop. Ini ya, nanti gerakannya adalah gerakan scoop, ya, menyendok seperti ini. Kalau saudara ada yang hobi ke gelato, berapa scoop Kak? 3 scoop 35.000, ya. 5 scoop 55.000, nah, misalkan gitu kan. Ya. Nah, kita letakkan scoop ini ada di bagian diafragma pasien. Diafragma itu sejajar kurang lebih pada kosta 8. Yang bawah ini adalah kosta 10. Berarti 2 di atasnya. Oke? Oke, ini ya, 10 ya. Nah, diafragma itu ada di setara dengan kosta 8. Oke? Gerakannya ada gerakan scoop seperti ini. Kita lakukan scoop ketika pasien ekspirasi, sehingga kita harus merasakan, ya, kita harus bisa merasakan kapan pasien inspirasi dan kapan ekspirasi, ya, supaya pasiennya tidak tercemar hujan deras. Pasiennya boleh noleh ke sisi yang berlawanan dengan saya. Pasien nggak bawa payung. Oke ya, oke, ya, noleh sana sana. Oke, ya. Nah, kita tekan dulu, ya, tekan. Nah, kemudian kita ikuti pasiennya inspirasi dan ekspirasinya. Ketika pasien inspirasi, tekan lalu scoop. Ya. Nah, ketak inspirasi rileks, kemudian ekspirasi scoop, ya. Dan scoop, dan scoop, okay. Kalau tidak kuat bisa dibantu dengan kedua tangan, ya. Posisinya tidak jelas. Pressure. Nah, diulangi 10 kali. Nah, berikutnya kita untuk tarik napas panjang sampai udara di seluruh bumi ini masuk ke paru-parunya pasien. Oke ya. Masukkan seluruh udara yang ada di bumi ini masuk ke seluruh rongga paru-paru, ke semua alveolus pasien. Ditahan 2 detik, setelah itu dihembuskan. Ketika menghembuskan, keluarkan seluruh udara yang ada di paru-paru ini kembali ke bumi. Ya kan? Dikeluarkan semuanya. Keluh kesah, sakit hati, putus asa, keluarkan semuanya beserta. Oke, tarik napas panjang.
sampai penuh di dada dan di perut. Tahan. 1, 2, hembuskan pelan-pelan. Hembuskan, ketika menghembuskan pelan-pelan kita tekan diafragma pasien sampai penuh udaranya ke paru-paru dan perut. Hembuskan pelan. Hembuskan pelan sambil kita dorong diafragma ke arah perut. Untuk punggungnya Pak Anto. Terus tarik nafas dalam.